Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Wahyu Saputra, NPM 025. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud, NPM 26. Perkenalkan, nama saya Mutiara Citra Noviana Rahmawati, NPM 032. Kan saya Ica Dwisabina, NPM 039. Perkenalkan, nama saya Dika Indriana, NPM 041. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, NPM 269. Di sini saya akan membacakan materi tentang etika manajemen. Etika manajemen adalah suatu cabang dari etika bisnis yang mempelajari moral dan nilai-nilai yang terkait dengan pengambilan keputusan dan tindakan manajerial dalam bisnis. Etika manajemen memfokuskan pada bagaimana memastikan bahwa praktek manajerial memenuhi standar moral dan etika yang tepat dan dapat membantu mengatasi masalah yang timbul dalam bisnis. Nah, etika manajemen juga membantu memastikan bahwa perusahaan dan pemimpin memenuhi standar moral dan hukum yang berlaku dan memelihara hubungan yang baik dengan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat pada umumnya. Kriteria pengambilan. Jadi manajer-manajer yang berhadapan dengan jenis-jenis pilihan etis yang sulit. Strategi normatif itu sendiri adalah strategi yang didasarkan kepada norma dan nilai-nilai untuk membimbing keputusan mereka. Etika normatif menggunakan beberapa pendekatan untuk menggambarkan nilai-nilai dalam membimbing pengambilan keputusan yang etis. Keempat pendekatan ini yaitu, yang pertama ada pendekatan bermanfaat. Pendekatan bermanfaat menyatakan bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan yang paling besar bagi jumlah yang lebih besar. Dalam pendekatan ini, seorang pengambil keputusan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang ada terhadap semua pihak dan memilih keputusan. Kemudian yang kedua ada pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Lalu yang ketiga ada pendekatan hak-hak moral. Pendekatan hak-hak moral menyatakan bahwa umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan suatu individu. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang dapat diterima secara etika adalah keputusan yang dengan sangat baik menjaga hak-hak orang yang akan terkena akibatnya. Ada 6 hak moral yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Hak persetujuan bebas, 2. Hak atas privasi, 3. Hak kebebasan hati nurani, 4. Hak untuk bebas berpendapat, 5. Hak atas proses hak, dan yang keenam adalah hak atas hidup dan keamanan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan atau justice approach menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar-standar keadilan, kejujuran, dan ketidakberat sebelahan. Ada 3 jenis keadilan yang harus diperhatikan oleh para manajer, yaitu yang pertama keadilan distributif, yang mengharuskan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang tidaklah didasarkan pada karakteristik kesewenang-wenangan. Kemudian yang kedua ada keadilan prosedural. Dalam keadilan ini mengharuskan bahwa peraturan didirikan dengan adil,
Peraturan harus dengan jelas diberikan dan dijalankan secara konsisten dan tidak berat sebelah. Lalu yang ketiga ada keadilan kompensasi. Dalam keadilan ini, menyatakan bahwa individu harus diberikan kompensasi atas cedera yang dideritanya yang disebabkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, individu tidak perlu bertanggung jawab atas hal-hal yang bukan di bawah kendalinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pilihan-pilihan etis seorang manajer. Jadi, faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang manajer untuk membuat sebuah keputusan adalah karakteristik kepribadiannya. Salah satu ciri pribadi yang penting adalah pengembangan moral. Jadi, di sini tuh ada dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama prekonfesional, tingkat kedua konfesional, dan tingkat ketiga postkonfesional. Apa sih tingkat pertama prekonfesional itu? Prekonfesional adalah setiap individu mementingkan penghargaan dan hukuman dari pihak luar dan memenuhi pihak berwenang untuk menghindari konsekuensi yang akan mengganggu dirinya atau mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman bertindak dalam kepentingannya sendiri. Nah, gaya memimpin prekonfesional ini adalah gaya memimpin yang menggunakan cara otoriter atau memaksa. Terus yang kedua itu ada konfesional. Konfesional adalah orang-orang belajar untuk mengonfirmasi pengharapan akan perilaku yang baik, sebagaimana yang ditentukan oleh rekan kerja, keluarga, teman, masyarakat, atau menghidupkan penghargaan orang lain. Nah, gaya memimpin di konfesional ini adalah membimbing atau memberi semangat yang berorientasi pada tim. Selanjutnya yang ketiga atau post-konfesional atau tingkatan dasar yang kuat, yaitu individu diarahkan oleh serangkaian nilai-nilai internal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan internasional, dan bahkan tidak mematuhi peraturan atau hukum yang melanggar prinsip-prinsip atau mengikuti prinsip keadilan dan hak yang dipilih sendiri. Mengetahui bahwa orang-orang menganut nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi dilema etika dan menyeimbangkan kepentingan diri dengan kepentingan orang banyak. Gaya memimpin di post-konfesional ini adalah berdaya ubah atau pemimpin yang mengabdi. Mayoritas besar masyarakat bekerja di tingkat 2. Artinya pemikiran dan perilaku etika mereka secara besar dipengaruhi oleh atasan, rekan kerja, dan orang-orang penting lainnya di organisasi industri. Selanjutnya, apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu? Tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Terus yang selanjutnya ada pemangku kepentingan dalam organisasi. Apa itu? Pemangku kepentingan dalam organisasi atau stakeholders adalah kelompok ataupun yang berada di dalam organisasi yang memiliki adil dalam kinerja organisasi. Investor dan pemegang saham, pengawal, pelanggan, pemasok dianggap sebagai pihak-pihak utama yang berkepentingan. Kepentingan investor atau pemegang saham dan pemasok dilayani dengan manajemen yang efisien, yaitu penggunaan sumber daya untuk meraih keuntungan. Pihak yang penting yang berkepentingan lainnya adalah pemerintah dan komunitas. Kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu juga merupakan pihak berkepentingan yang terdiri atas asosiasi dagang, komite aksi politik, asosiasi profesional, dan pelanggan. Selanjutnya ada dasar piramida. Apa sih dasar piramida itu? Dasar piramida disebut juga kaki piramida. Jadi ini tuh mengacu pada lebih dari 4 pilar yang hidup dalam tingkatan rendah dari piramida ekonomi dunia. Berdasarkan pendapatan per kapita, sejumlah perusahaan yang memimpin mengubah keadaan ini menjadi memakai model bisnis BOP yang menyusun untuk melayani pelanggan-pelanggan termiskin di dunia. Motif dari BOP ini adalah motif 2 kali lipat tujuannya, yaitu memerankan peran yang sangat penting dan menyentuh kemiskinan global dan permasalahan lainnya seperti kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, ketidakadilan politik di negara-negara berkembang. Dari perusahaan yang terlibat dari aktivitas dasar piramida tadi,
Begitu juga sejumlah perusahaan lainnya di seluruh dunia memegang revolusioner yang disebut ketahanan atau pengembangan yang dapat bertahan. Apa sih ketahanan itu? Ketahanan mengacu pada perkembangan ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini, sekaligus menjaga lingkungan agar generasi masa depan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan filosofi ketahanan itu, manajer menjalin keprihatinan lingkungan dan sosial ke dalam setiap keputusan strategis, merevisi kebijakan dan prosedur untuk mendukung usaha ketahanan, dan mengukur kemajuannya dalam mencapai tujuan-tujuan ketahanan. Salah satu advokat dari ketahanan yang bersungguh-sungguh dan mungkin juga unik adalah perusahaan pembuat karpet, yaitu perusahaan Interface milik Ray Anderson. Nah, perusahaan-perusahaan yang hanya sedikit memperhatikan gerakan cinta alam bergulat dengan permasalahan yang berhubungan dengan ketahanan. Sebagian karena adanya pengaruh yang terus tumbuh dari aktivitas lingkungan. Konsep ketahanan menyatakan bahwa suatu organisasi dapat menemukan cara-cara yang inovatif dalam menciptakan kekayaan sekaligus menjaga sumber daya alam. Sosial perusahaan. Seorang ahli etika mengatakan manajemen di mana orang-orang bertindak untuk mengatur diri mereka sendiri. Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh seorang manajer adalah untuk menjalankan kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika berarti bahwa manajer berlaku jujur dan dapat dipercaya, adil dalam bekerja bersama pegawai dan pelanggan, dan beretika dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesionalnya. Next. Kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Kode etik menyampaikan pada para pegawai akan apa yang dibela oleh perusahaan mereka. Kode etik ini terdapat dua pernyataan. Yang pertama, pernyataan berdasarkan prinsip, dan yang kedua, pernyataan berdasarkan kebijakan. Pernyataan berdasarkan prinsip dirancang untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Pernyataan ini menentukan nilai-nilai mendasar dan berisi bahasa-bahasa umum mengenai tanggung jawab perusahaan, kualitas produk, dan perlakuan terhadap pegawai. Yang kedua, ada pernyataan berdasarkan kebijakan. Pernyataan berdasarkan kebijakan secara umum menguraikan prosedur-prosedur yang digunakan dalam situasi etis tertentu. Next. Struktur etis. Struktur etis mewakili berbagai sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Komite Etika Etis Komite adalah kelompok eksekutif yang ditunjukkan untuk mengawasi etika perusahaan. Komite ini memberikan aturan-aturan mengenai persoalan-persoalan etika yang belum jelas dari bertanggung jawab untuk menertibkan perilaku kejahatan. Program pelatihan etis training juga membantu pegawai untuk mengatasi persoalan etika dan menerjemahkan nilai-nilai yang dinyatakan dalam kode etik ke dalam perilaku sehari-hari. Next. Whistleblowing. Whistleblowing adalah menyikapkan yang dilakukan pegawai mengenai praktek-praktek ilegal, amoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi untuk menjaga organisasi
tetap bertanggung jawab. Untuk beberapa hal tertentu, manajer dapat mengandalkan orang-orang tertentu yang rela untuk memberikan laporan jika mereka mendeteksi aktivitas yang ilegal, berbahaya, atau tidak etis. Next. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika dan tanggung jawab sosial adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan bisnis. Setiap individu dan organisasi harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas mereka. Hal ini membantu menjaga integritas dan menciptakan lingkungan yang adil dan bertanggung jawab bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi etika dan tanggung jawab sosial, serta membuat perbaikan bila diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.